Selamat siang para trader dan investor yang terhormat. Hari ini adalah Senin, 13 Juli. Saya mempersembahkan kepada Anda ulasan pasar terbaru dari InstaForex. Seperti biasa, saya senang dapat bersama Anda hari ini. Jadi, ide trading kita untuk emas dan euro dolar mulai terrealisasi. Mari kita lihat daftar berita untuk minggu ini. Hari ini tidak ada berita penting. Besok kita akan ada data inflasi untuk dolar. Lalu pada hari Rabu, suku bunga untuk dolar Kanada, indeks harga produsen PPI, dan pada hari Kamis ada data klaim pengangguran, serta indeks penjualan retail inti. Hari Jumat tidak ada berita. Mari kita lihat apa yang bisa diperdagangkan di grafik. Ayo kita mulai. Jadi, kita mulai dengan harga emas, yang membuka minggu perdagangan ini dengan penurunan yang sangat tajam. Namun, saya ingatkan bahwa ide utama perdagangan saya saat ini adalah posisi beli, dan bukan karena pasar sedang turun. Tetapi karena instrumen ini masih punya utang di level $4.218 per troy ounce, yaitu double top dalam 3 minggu terakhir. Saya rasa level itu harus ditembus. Hari ini, instrumen ini langsung turun 2.000 poin saat pembukaan, bahkan lebih, lalu menguji kembali level tersebut. Ngomong-ngomong, di time frame 15 menit, area pembalikan ke posisi beli sudah diuji, dan perlahan mulai pulih, bahkan mulai membalikkan struktur turun. Menurut saya, ini adalah peluang yang bagus untuk mencari posisi beli dari level saat ini dan lebih tinggi. Dalam kerangka struktur 3 gelombang besar ini, yang saya tunjukkan minggu lalu, target utamanya adalah 2 puncak ini. Saya harap di sini ada sesuatu yang bisa direalisasikan. Hari ini, di time frame 1 menit, ada situasi yang menarik. Ngomong-ngomong, kami memperdagangkan pembalikan ke posisi beli ini. Di sini, pada saat itu, dengan 105.000 sudah menghasilkan 2. Saya pikir ini baru permulaan, tapi masih ada pembalikan ke posisi jual yang bisa diuji ke depannya. Sedang mencari keuntungan nyata dalam trading, InstaForex menawarkan spread dan komisi terendah. Untuk pasangan mata uang utama, kondisi kami lebih baik, spread lebih rendah, dan hanya komisi $5 dibandingkan $7. Itu adalah penghematan nyata bagi setiap trader. Sekarang, mari kita kembali ke ulasan pasar. Pasangan euro dolar hari ini, meskipun pembukaan rendah, benar-benar melonjak ke atas dengan hebat. Namun sekali lagi, bagi saya ini sama sekali tidak mengejutkan, karena zona pembalikan ke posisi beli pada tanggal 2 Juli akhirnya sudah sepenuhnya diuji. Instrumen perlahan-lahan mulai naik ke atas. Saya ingatkan, di sini idenya sama dalam perdagangan. Seperti pada emas, di time frame mingguan masih ada utang di level 114 dan 737. Saya berharap utang-utang ini akan terselesaikan hari ini atau besok dengan cukup baik. Kita punya penyerapan yang cukup bagus dari zona pembalikan beli. Dan menurut saya, stop loss tidak terlalu berarti di sini. Penjual yang berada di balik level 1,14629 dan 1,14737. Dan jika Anda belum membeli, tentu saja Anda belum membeli. Tetapi jika Anda diberi kesempatan untuk masuk saat harga terkoreksi, meskipun kemungkinan besar tidak, Anda bisa mencoba mengambil peluang kecil ini untuk melanjutkan ke pembaruan ekstrim mingguan pada. Saya juga ingin mengingatkan bahwa setiap klien InstaForex secara otomatis menerima asuransi kerugian. Untuk setiap kompensasi $1, hanya diperlukan investasi $4 dari teman Anda. Cukup ajukan permintaan, dan kerugian Anda akan diganti. Mari kita lanjutkan ulasannya. Pasangan pound sterling dolar dari sudut pandang time frame mingguan. Kita tidak punya frame. Atau sebenarnya kita punya. Mari kita hilangkan angka-angka yang tidak perlu. Dan kurang lebih sama, ada zona mingguan di level 134.554. Ini juga merupakan level bulanan yang belum ditembus, dan Anda juga bisa memburunya. Inilah peluang yang diberikan oleh instrumen ini. Peluang seperti ini. Bisa dibilang, saat ini juga, setelah adanya inisiatif long seperti itu yang terjadi pada kita.
bagaimana harga kembali ke zona pembalikan long Asia dan bisa saja menyapu stop loss para penjual yang berada tepat di balik level ini. Ini bukan satu-satunya level, masih ada ruang untuk terus naik. Saya rasa ini akan menarik. Semuanya akan berkorelasi dengan euro dan emas, karena pada dasarnya kita sedang memperdagangkan pasar dolar Amerika. Dolar Kanada, meskipun sempat mengalami dorongan naik, kini mulai melemah dan sudah mengambil zona bawah, omong-omong. Saya rasa ini kabar baik untuk Anda. Sejauh ini belum ada sesuatu yang menarik yang dihasilkan. Saya ingatkan, zona bawah sudah diambil, sedangkan zona atas belum. Dan sejauh ini, saya belum melihat adanya pembalikan tren naik. Dengan InstaForex, Anda dapat melipat gandakan keuntungan Anda 3 kali lipat. Untuk setiap investasi $4 dari teman Anda otomatis mendapatkan tambahan $1 ke dalam keuntungan Anda tanpa syarat tambahan. Mengenai dolar yen, minggu lalu dolar yen ditutup dalam ketidakpastian seperti itu. Dan omong-omong, dana di level tertinggi belum juga diambil. Pada time frame keempat, yang sekarang saya perkecil dengan heroik, instrumen ini bergerak liar seperti ikan Jepang. Penyisipan pola. Dan sekarang sudah terjadi pembalikan tren naik yang baru. Saya ingatkan, ini bukan yang pertama. Dan semoga saja bukan yang terakhir. Rangkaian pembalikan tren ini melahirkan kecenderungan naik yang baru, yang saya yakin akan membawa pada pembaruan rekor tertinggi historis berikutnya untuk instrumen ini. Dan saat ini, instrumen ini sudah menguji zona pembalikan tren naik. Ngomong-ngomong, instrumen ini masih terus bergerak di antara area pembalikan, dan mereka yang memasang limit orders di sini sudah berhasil mendapatkan keuntungan. Mengenai minyak. Minyak setelah serangan berikutnya, pertukaran antara Iran, serangan Amerika, dan Israel sedang mengalami koreksi. Dan pada dasarnya, bagi mereka yang siap mencoba peruntungan long dari pantulan pada gap yang kita lihat, bisa dicoba. Pada struktur seperti ini, kurang lebih di kisaran 71,50 plus minus. Mungkin saja harga seperti itu tidak akan diberikan, tapi secara umum, secara keseluruhan, telah terjadi gap, ada pantulan, dan selanjutnya bisa mencoba bermain ke arah gap tersebut. Kami juga memiliki penawaran hebat. Isi saldo akun Anda dan dapatkan bonus 30% yang dapat diperdagangkan. Berdaganglah dengan modal tambahan dan perluas peluang Anda bersama InstaForex. Bitcoin minggu lalu tidak memberikan kita zona pembalikan short. Ngomong-ngomong, sudah menguji posisi long dengan baik pada time frame keempat, dan sedang mencoba naik. Dari sudut pandang perburuan stop loss, masih ada ruang untuk naik. Itulah sebabnya saya mendukung kenaikan untuk instrumen ini, karena masih cukup banyak likuiditas di sini yang belum diambil. Pada time frame mingguan, kita bisa memburu ekstremum bulan terakhir, bahkan termasuk yang di bulan Juni. Oleh karena itu, saya mendukung posisi long. Akan logis jika melihat perkembangan seperti ini dengan bertumpu pada support long. Jadi, mengenai pasar saham Amerika S&P 500, minggu lalu ditutup dengan pergerakan yang logis, yaitu penyerapan candle 2 minggu sebelumnya. Artinya, 2 minggu lalu terjadi candle penyerapan, minggu lalu terjadi koreksi, dan ditutup lebih tinggi. Belum semua ekstremum di atas telah diambil. Di sini, pada time frame keempat, yang kita miliki adalah adanya tes ulang pada area break long. Lalu harga naik ke atas, dan di sini juga terjadi sedikit higher high. Namun, mereka yang punya kesempatan untuk menutup posisi pada hari Jumat tidak menutupnya. Secara teknikal, ini adalah pola yang bagus untuk posisi long. Tapi untuk saat ini, saya belum melihat peluang. Jadi, instrumen ini saya lewatkan. Dolar franc. Dolar franc menutup pekan perdagangan sebelumnya dengan pola semi-engulfing di dalam, sebuah inside bar. Masih ada ruang untuk naik di area high 2 minggu terakhir, dari sudut pandang zona retracement. Instrumen ini sempat mengalami break. Pada akhir pekan lalu, harga sempat melakukan tes. Ngomong-ngomong, zona break long bisa saja diuji ulang sedikit lebih tinggi.
Level-level awal bisa dipasang untuk menangkap likuiditas dari minggu lalu dan 2 minggu sebelumnya. Mengenai dolar Kanada, franc Swiss, selanjutnya untuk instrumen cross, saya tertarik dengan metode grid trading, meskipun instrumen ini kurang saya sukai. Ini adalah waktu yang tepat untuk mulai membangun grid order beli limit. Dolar Australia seperti sedang ditekan, ingin menembus low dari beberapa minggu terakhir. Saya rasa hal itu akan segera terjadi, dan memang akan terjadi seperti itu. Dolar Selandia Baru, franc Swiss, tidak memberi kita kesempatan untuk membeli di bawah level tahunan. Jadi untuk saat ini kita belum masuk. Dolar Selandia Baru sedang menutup struktur 3 gelombang dan semakin mendekatkan ide kita untuk menutup grid order jual limit yang sudah kita pasang setengah tahun lalu. Euro, dolar Australia, jika turun di bawah level tahunan, kita akan mulai membangun grid order beli limit. Dan euro, dolar Kanada, masih diam, selama masih di dalam range kita belum masuk. Kita akan jual di atas puncak tahun 2025 dengan grid order. Silver berperilaku sangat aneh, juga mencoba meniru tren emas. Mari kita pasang template yang bersih untuknya. Dari sudut pandang perburuan stop loss, sudah banyak uang baik di bawah maupun di atas. Di atas memang hanya dalam 1 minggu. Artinya, tidak ada bar sinyal yang jelas. Instrumen ini tidak memberikan gambaran yang indah dan jelas. Namun, selama zona break long belum ditembus, dan selama high minggu lalu belum terlewati, saya rasa posisi long di sini masih relevan. Setidaknya, target 1:1 dari zona long tersebut. Teman-teman, InstaForex menawarkan konsultasi gratis dengan konsultan trading pribadi. Ikuti tautan di deskripsi video, isi formulir permintaan panggilan balik, dan dapatkan akses ke penawaran eksklusif serta kondisi trading khusus. BRT Plus untuk trading bebas risiko. Itu saja. Trading bersama InstaForex, berlangganan channel ini, dan nantikan ulasan terbaru.